Oi cuy, apa kabar nih kalian semua? Semoga baik-baik ya. Di video kali ini gue mau sharing-sharing lagi PC salah satu subscriber gue lagi nih. Kali ini temanya all black gitu cuy, dengan aksen RGB yang gak berlebihan. Ganteng banget lah pokoknya. Apalagi casingnya sih yang menurut gue keren banget, yaitu NZXT H9 Flow. Asli ini casing underrated banget sih cuy menurut gue, dan gue bakal jelasin lagi nanti kenapa ya. Buat specs PC-nya juga udah mantep banget, cukup high-end, pakai Intel Gen 13, Core i7 13700F, dan RTX 4070 Ti. Budgetnya ada di 30 jutaan ya cuy. Untuk kalian yang berminat buat rakit PC ini, seluruh link pembelian komponen yang gua pakai di rakitan PC kali ini ada di kolom deskripsi ya. Oh iya, buat kalian yang tertarik untuk dirakitin PC-nya juga bisa banget langsung DM aja ke Instagram gua @converse_. Oke, without any further ado, langsung aja yuk kita mulai videonya. Pertama-tama gue mau jelasin komponen-komponen yang gue pakai di rakitan PC kali ini ke kalian. Buat prosesornya, di sini gue pakai prosesor dari Intel Gen 13 Core i7 13700F. Gue pakai prosesor ini karena prosesor ini udah ngebut banget buat gaming dengan 16 core yang terdiri dari 8 performance core dan 8 efficiency core dengan total 24 thread yang udah jalan di 5,2 GHz out of the box. Prosesor ini udah capable dan cocok banget dipasangin sama GPU generasi terbaru kayak dari Nvidia RTX 4070 Ti yang kita pakai di rakitan PC kali ini. Lanjut ke motherboardnya, di sini gue pakai Mobo B760 dari Asus TUF B760 plus Wi-Fi yang DDR5. Gue pakai Mobo ini karena Mobo ini dari segi power delivery udah oke banget VRM-nya. Port-portnya juga udah lengkap banget dengan expansion slot yang udah ada 3 M2 NVMe Gen 4 4x4-nya. Dan jadi kalau kalian mau ke depannya mau upgrade udah enak banget juga. Mobo ini fiturnya udah cukup lengkap, udah ada Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.2. Tampilan dari Mobo ini juga udah pas banget dengan tema rakitan PC kali ini yang all black gitu cuy. Keren lah pokoknya. Next, RAM-nya di sini gue pakai RAM DDR5 32GB dari merek Adata XPG Lancer DDR5 RGB 32GB dengan speed 6000 MHz. Gue pakai RAM ini karena tampilannya yang cukup minimalis dengan RGB yang kelihatan clean dan gak norak. Warnanya juga hitam jadi cocok banget sama tema rakitan PC kali ini. Performa dari RAM ini juga udah oke banget, speednya udah jalan di 6000 MHz, udah cukup banget buat gaming atau editing gitu cuy. Lanjut ke GPU-nya, di sini gue pakai VGA dari Nvidia RTX 4070 Ti dari merek PNY RTX 4070 Ti XLR8 Verto OC yang triple fan. Gue pakai RTX 4070 Ti ini karena buat gaming performanya udah mantep banget buat jalanin game-game AAA terbaru dengan settingan mentok kanan di resolusi 1440p atau bahkan 4K. Buat productivity juga GPU ini udah capable banget untuk ngehandle kayak rendering 3D sampai editing video 4K. Gue pilih yang dari merek PNY tipe XLR8 Verto OC ini juga karena performa coolingnya udah oke banget saat ngegame, suhunya cuma di sekitar 50-60an derajat aja, adem banget lah pokoknya. Dari segi harga juga merek dan varian ini yang salah satu yang paling kompetitif lah harganya. Next, buat casingnya, di sini gue pakai casing dari merek NZXT H9 Flow warna hitam. Asli ya cuy, menurut gue casing ini underrated banget sih. Kenapa? Karena yang pertama dari segi desainnya, menurut gue casing ini tuh keren banget, kelihatan clean dan minimalis banget. Kalau kita bandingin sama Lianli O11 Dynamic juga gue lebih suka case ini karena menurut gue desain case ini detail-detail kecilnya lebih clean dan minimalis dari Lianli O11 Dynamic. Contohnya kayak di bagian pertemuan antara kaca depan dan kaca sampingnya. Dia tuh di NZXT H9 ini nggak ada list besinya gitu kayak di O11 Dynamic. Jadinya PC kalian bakal kelihatan lebih clean dan nggak ada list besi yang ganggu di bagian pertemuan kacanya itu. Dan komponen-komponen PC kalian jadi bakal bisa lebih tershowcase lebih baik lagi tanpa ada yang ngehalangin.
Dari segi ukuran dan compatibility-nya juga case ini juara banget. Gue cukup yakin apapun parts yang kalian mau masukin udah capable dan compatible banget di case ini cuy. Mulai dari GPU ukuran jumbo kayak RTX 4090 sampai radiator 360mm juga aman banget pokoknya. Case ini juga udah support sampai 10 fan 120mm ya, dan bagian atas samping dari case ini juga udah mesh, jadi airflow di case ini tuh udah bagus banget juga. Cable management di case ini juga udah bagus banget, lega dan jalur-jalurnya udah disiapin dan space-nya juga besar. Enak banget lah pokoknya cable management di case ini. Build quality dari case ini juga nggak usah diraguin lagi, udah premium banget dan salah satu yang terbaik lah pokoknya. NZXT nggak perlu diraguin lagi lah masalah build quality gini. Gue sangat-sangat rekomen case ini ke kalian buat yang pengen rakit PC dengan tampilan seperti Lianli O11 Dynamic. Please consider case ini, oke? Lanjut ke SSD-nya. Di sini gue pakai SSD NVMe Gen 4 1TB dari merek Adata Legend 800. SSD ini menurut gue salah satu SSD yang oke banget dari segi price to performance-nya, karena udah Gen 4 jadi udah cukup kenceng banget buat gaming dan juga editing. Kapasitas 1TB juga udah cukup banget buat jadi starting point storage kalian, dan kalau kedepannya mau upgrade tinggal tambah aja di slot M2 NVMe yang masih kosong cuy. Next, buat power supply-nya di sini gue pakai PSU dari merek Deepcool DQ850M V3L yang 850 watt, 80 plus gold dan full modular. 850 watt udah cukup banget buat ngehandle kombinasi i7 13700F dan RTX 4070 Ti yang saat gaming cuma butuh sekitar 350 sampai 400 watt aja. PSU ini juga udah full modular, jadi perkabelannya bakal enak dan jadi jauh kelihatan lebih rapi perkabelannya. Dan PSU ini juga udah punya sertifikasi 80 plus gold, jadi konsumsi daya PC ini bakalan tetap efisien cuy, walaupun specsnya cukup monster. Lanjut ke CPU coolernya, di sini gue pakai AIO water cooling dari merek Deepcool LS720SE ERGB 360mm yang warna hitam. Gue pakai AIO water cooling ini karena performanya udah oke banget sih. Saat gaming suhunya cuma di sekitar 40-50an aja. Adem banget lah pokoknya. Padahal ini i7 Gen 13 loh yang terkenal panas banget. Desain dari CPU cooler ini juga menurut gue keren, kelihatan simple, minimalis, dan gak norak, tapi tetap keren dan elegan. Gue yakin juga sih kalau kalian mau upgrade sampai ke i9 juga CPU cooler ini masih sangat-sangat sanggup kok. Last but not least, buat fan casingnya di sini gue pakai fan dari merek Aigo DR12 Pro yang 5-in-1. Gue suka banget sama fan casing ini karena menurut gue desainnya yang bulat cocok banget sama bahasa desainnya NZXT di case ini. Ring LED di fan ini juga udah double gitu cuy, atas bawah. Jadi mau dipakai buat intake atau exhaust, RGB-nya bakal tetap kelihatan jelas. Di paket penjualannya juga kita udah dapetin controller beserta remote-nya, dan fan ini tetap bisa di-sync ke Mobo pakai 3 pin iRGB kok. Sip, komponennya udah semua, langsung aja yuk kita rakit PC-nya. Sambil ngerakit PC-nya, gue pengen sambil ngobrol-ngobrol dikit nih sama kalian. Karena minggu ini gue lagi gak kepikiran topik apa yang kira-kira menarik dan asik buat diobrolin sama kalian. Jadi kenapa nggak gue ngejawab-jawabin pertanyaan kalian aja di sini sambil ngobrol-ngobrol juga. Yuklah kita mulai aja. Pertanyaan pertama dari Denny Angga Prawira. Nggak ada rincian harganya cuy. Oke, kenapa gue nggak nyantumin harga di dalam videonya? Karena yang pertama, harga itu tiap hari bisa berubah, bisa naik dan juga bisa turun. Sedangkan video yang diupload ke YouTube itu sekali tayang bakal ada selamanya di sini. Jadi buat apa masukin harga yang bakal selalu berubah-berubah juga setiap saat dan malah jadi nggak relevan aja gitu kalau menurut gue buat jangka panjangnya. Makanya gue selalu berikan kalian link pembelian di kolom deskripsi di setiap video gue untuk langsung ke tokonya. Jadi kalian bisa cek langsung harga terupdate-nya. Ayolah, udah 2023 nih, jangan males. Next, pertanyaan kedua dari Alvin Ramadan 2120. Wah anjir, semoga gak di demo ya gue. Pertanyaannya,
Bang, izin nanya, kalau case ini dikasih Vega yang triple fan kayak RTX 3060 Ultra muat gak bang? Gue sering banget juga sih dapat pertanyaan kayak gini, Vega ini di casing ini muat gak bang? Gue kasih tahu juga ya ke kalian gimana cara ngeceknya. Jadi pertama, kalian buka website graphic card yang kalian pengenin itu, cek ukuran dimensi panjang kali lebar kali tingginya. Misalnya panjangnya 300 mm nih GPU-nya, oke, catat itu. Terus sekarang kalian buka deh website casing yang kalian inginin. Buka bagian tech specs-nya, lihat compatibility dan maksimum GPU clearance yang ada di case kalian itu. Pastiin clearance GPU casing kalian lebih besar daripada ukuran GPU yang kalian ingin pasangin itu cuy. Tapi jangan terlalu mepet juga, minimal ada space 10-20 mm lah biar aman. Gampang kan nyari taunya? Next, pertanyaan ketiga dari Victory Pacer 11. Keren bang rakitannya, Salvox monitornya. Bang, pakai monitor Lenovo apa ya bang? Semoga terjawab. Pertanyaan ini juga sering banget sih ditanyain sama kalian tentang monitor apa sih yang gue pakai. Di sini gue pakai monitor dari Lenovo, tipenya G34W 30 ya. Yep, 34 inch, ultra wide, 2K, 165Hz ya cuy. Apa mungkin kapan-kapan gue buatin videonya aja kali ya, biar kalian nggak ada yang nanya-nanya lagi pakai monitor apa bang. Tapi balik lagi sih udah ada channel GTID cuy, dan kayaknya udah the best lah mereka buat ngebahas monitor, dan kayaknya pembahasan gue jadi kurang berbobot aja gitu kalau dibandingin sama mereka. Lanjut ke pertanyaan keempat dari Asmansul. Bang, mending beli 3060 Ti atau 3060 yang non Ti? Dilihat dari kualitasnya cuma beda tipis tapi harganya lumayan berbeda. Buat gue sih mending 3060 Ti ya, karena dari segi performance bedanya nggak sedikit, malah cukup jauh sih menurut gue, unggulnya sekitar 20-30%an gitu. Dan dari segi harga sekarang bedanya udah nggak terlalu jauh juga, udah kurang dari 1 juta gitulah bedanya. Jadi ya ambil 3060 Ti aja sih kalau menurut gue. Next, pertanyaan kelima dari Master Jenglot. Oke, pertanyaannya gini. Gua akui selera lu tinggi buat penampilan, tapi performanya emang sayang banget. Habis puluhan juta, spek nggak jauh beda dari yang belasan juta aja. Mentingin power. Well, gua hargain sih pendapat lu dan make sense kok. Tapi balik lagi, setiap orang punya preferensi yang beda-beda juga. Ada yang pengen nyari tampilan doang, ada yang pengennya nyari full performance, dan ada juga yang mau tampilan dan performance-nya sama-sama bagusnya. Ya, semuanya nggak ada masalah sih ketika uang bukan jadi sebuah faktor, tetapi ketika uang atau budget kalian terbatas, ya kalian harus milih apa preferensi kalian. Dan menurut gue, make sense aja kok apapun pilihan kalian, karena ya itu uang kalian juga kan. Next, pertanyaan ke-6 dari Juni 1006. Buat kayak gini bisa dipakai dengan nyaman sampai berapa lama ya? Oke, ini juga sering banget sih pertanyaan kayak gini. Bisa kuat dipakai berapa lama nih bang PC-nya? Gue setiap ditanya begini agak bingung juga sih mau ngejawab apa, karena jawabannya itu semuanya tergantung sama pemakaian kalian juga cuy. Karena pemakaian tiap orang tuh kan beda-beda ya, dan kalau misalnya pemakaian kalian itu aja dan mainin gamenya itu aja, ya harusnya sampai kapanpun juga kuat, orang loadnya sama-sama aja kan tiap hari. Tapi beda cerita kalau kalian kebutuhannya selalu mainin game-game terbaru AAA, maunya settingan mentok kanan, pasti beda lagi case-nya. Last, pertanyaan dari Rapli24. Udah pernah bahas gear yang dipakai buat syuting belum bang? Boleh di-share kalau belum. Oke, mungkin gue share sedikit kali ya buat gear shooting yang dipakai. Simple banget sih gear yang gue pakai, cuma pakai kamera mirrorless Fujifilm X-S10 dengan lensa 30mm Sigma f1.4. Lightingnya gue pakai Godox SL60W, dan palingan tripod aja sih. Udah gitu aja, that's it. Gue nggak pakai gimbal, semuanya handheld cuy. Sip, segitu dulu aja kali ya buat pertanyaan-pertanyaan kalian kali ini. Jangan lupa juga tulis lagi di kolom komentar ya, kira-kira apa yang enak buat dibahas di next video, atau kalau kalian mau tanya-tanya yang lain juga boleh kok, tulis aja cuy. Akhirnya jadi juga PC-nya, langsung aja yuk kita first boot dan moga-moga nyala deh ya.
Dan nyala dong PC-nya, alhamdulillah. Menurut gue looks dari PC ini keren banget dengan tampilan dan konsepnya yang all black dengan aksen LED yang gak berlebihan gitu. Kelihatan clean, elegan, dan berkelas banget. Case dari NZXT H9 juga parah sih, gak ada obat desainnya. Gue lebih suka case ini daripada Lianli O11 Dynamic asli. Buat detail performance-nya sendiri, langsung aja gue udah tes gaming pakai PC ini di beberapa game AAA. Kalian bisa cek sendiri performance-nya di footage pengetesannya ya. Fucker. Everything chill, mano? Some bastard tried to mug me. I handled it. Oh, local guy. You really think somebody local would try to mug me, Pepe? Listen, V, I got a problem. Serious this time. Find yourself a hole, sounds like. Need help? No, I could count on you. It's Kirk. I owe him. Don't pay by tomorrow, said he lost my legs. And he don't joke about that stuff. Got cartels in his corner. You in it with Kirk? Every man, woman, and rat in Haywood knows he's a fucking shark. My bro jumped the joint. Deserve the hero's welcome. I know I fuck up, V. I'll talk to Kirk, but then you're gonna owe me one. He's so good. You're saving my life, V. That's direction. Truly. Demons walk with him. They fear us. Fuck, I'd take a trip somewhere. Today. I was at the hospital today. Bobby's got some broken ribs. You see her after that Hey, Kirk. One talk. Hey, been a while? Spinning. What you need? Never pass. Pepe asked me to talk you up. What, you two shot a hand over the Yetis yourself? Tell him I don't fight. Not yet. Cut him some slack, will you? You'll pay. Just need some more time.
Gimana? Menurut kalian oke nggak rakitan PC kali ini dengan kombinasi Intel Core i7 13700F dan RTX 4070 Ti? Looks-nya gimana menurut kalian? Keren nggak? Menurut gue sih tampilan PC ini keren banget dengan konsepnya yang all black dengan aksen-aksen LED yang nggak berlebihan dan nggak norak. Tetap kelihatan clean, elegan, berkelas banget, dan keren pokoknya. Case dari NZXT H9 Flow-nya juga menurut gue keren banget sih, nggak ada obat desainnya. Performance dari PC ini juga udah mantep banget buat ngejalanin game-game AAA terbaru mentok kanan di resolusi 1440p atau juga 4K. Oke, gitu dulu aja buat video gue kali ini. Tulis komentar kalian tentang rakitan PC kali ini atau tentang perkembangan dunia perpisian di kolom komentar ya cuy, biar ngobrol-ngobrol kita. Jangan lupa juga buat subscribe ke channel gue biar gak ketinggalan video-video gue yang selanjutnya. Thank you buat kalian semua yang udah nonton video ini, and I'll see you guys on the next video. Ciao!